Jika kamu adalah seorang pekerja lepas atau seorang freelancer, saya rasa mengatur uang cukuplah tricky karena seorang freelancer harus membayar pajak mereka secara mandiri, kemudian pendapatan yang didapatkan juga tidak benar-benar stabil karena tergantung job yang datang dan juga pengeluaran yang dimiliki oleh seorang freelancer atau pekerja lepas sangatlah fluktuatif. Maka dari itu, akan sangat tricky untuk bisa membuat pengaturan keuangan yang tepat untuk kamu yang merupakan seorang freelancer atau pekerja lepas. Jadi, sebelum kita mengarah ke videonya, apa sih itu freelancer dan apa itu pekerja lepas? Pekerja lepas itu adalah orang yang bekerja tidak terikat di bawah sebuah perusahaan atau mereka bukanlah sebuah karyawan secara tetap di satu buah perusahaan. Akan tetapi mereka melakukan pekerjaan di bawah klien-klien yang mereka dapatkan secara free atau mereka bekerja secara mandiri dengan disewa oleh orang-orang tertentu karena keahlian yang mereka miliki atau karena sesuatu yang mereka pahami. Jadi ya itulah pekerja lepas. Jadi mereka tidak bekerja di bawah sebuah naungan dari instansi atau sebuah perusahaan karena ya mereka lah yang mengatur semua dari pekerjaan yang mereka miliki secara mandiri. Dan tentu saja freelancer ini tidak akan mendapatkan pekerjaan secara tetap layaknya mereka yang bekerja di perusahaan karena ya di perusahaan pekerjaan itu akan selalu ada, tapi bagi seorang freelancer pekerjaan itu kadang datang dan kadang juga sepi gitu. Dan itulah alasannya kenapa mengatur uang untuk freelancer cukup tricky. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 7 cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang bisa langsung kamu terapkan. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang pertama, yaitu dengan membuat anggaran bulanan. Tentu saja semua dari kita dalam jenis apapun pekerjaan yang kita miliki, kita harus tetap dan wajib membuat anggaran bulanan. Karena anggaran bulanan berupa seperti blueprint atau catatan awal terkait rencana kita bagaimana kita akan menggunakan uang kita yang sudah kita dapatkan setiap bulannya dari gaji yang kita miliki yang teratur atau rutin datang ke rekening kita. Tapi bagi seorang freelancer atau seorang pekerja lepas ini akan sedikit tricky di mana penghasilan seorang freelancer itu tidak benar-benar stabil karena ya kadang ada klien yang minta si freelancer untuk bekerja, kadang juga klien gak ada sama sekali. Dan itu semua tergantung portofolio dan skill. Nah, untuk mengakali hal ini dalam membuat anggaran bulanan sebenarnya cukup tricky, tapi ada satu yang bisa langsung kamu terapkan saat ini jika kamu adalah seorang freelancer atau pekerja lepas. Di mana kamu harus bisa membuat anggaran bulanan berdasarkan jumlah pendapatan terendah kamu dalam 1 tahun belakangan. Misalnya, kamu dalam 1 tahun belakangan pernah mendapatkan penghasilan yang paling sedikit sejumlah 2 juta rupiah per bulan. Ya walaupun banyak freelancer yang bisa mendapatkan puluhan juta per bulan, tapi kita taruhlah pendapatan terendah kamu dalam 1 tahun belakangan adalah 2 juta rupiah per bulan. Maka dari itu saat kamu membuat anggaran bulanan, kamu tidak perlu merata-rata semua penghasilan yang kamu dapatkan, tapi langsunglah buat anggaran berdasarkan jumlah terendah yang pernah kamu dapatkan. Ya, tentu saja di sini contohnya adalah 2 juta rupiah. Kenapa kita membuat 2 juta rupiah dan kenapa kita tidak mengambil rata-rata? Itu karena kalau kita membuat anggaran bulanan dari rata-rata pendapatan kita, kadang kita juga akan miss gitu. Kadang kita akan salah dalam membuat anggaran di mana kita mengeluarkan uang terlalu besar suatu saat jika pendapatan kita kembali ke arah 2 juta rupiah per bulan. Tapi kalau kita membuat anggaran 2 juta rupiah per bulan secara keseluruhan setiap bulannya, tentu saja kita hanya berkemungkinan untuk mendapatkan hasil yang lebih setiap bulannya karena ya kita mengambil patokan dari yang paling rendah. Karena tidak pernah ada pendapatan yang lebih rendah dari 2 juta per bulan yang kita dapatkan sebelumnya. Tentu saja yang mana membuka kemungkinan bahwa kedepannya kita pasti akan mendapatkan uang yang lebih banyak dan tidak pernah kekurangan dari anggaran bulanan yang kita miliki. Ini tentu saja akan membuat kita jadi semakin berhemat karena ya kita harus bisa mengatur pengeluaran kita
dari jumlah 2 juta per bulan ini, sehingga ya kita akan lebih hemat daripada yang biasanya dan memungkinkan kita untuk menabung lebih banyak daripada sebelumnya. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang kedua adalah simpan untuk pajak. Jadi ingat, seorang freelancer atau pekerja lepas selalu harus membayar pajak. Tapi karena mereka bekerja secara mandiri dan tidak terikat dalam sebuah instansi atau perusahaan, maka merekalah yang harus membayar pajak tersebut secara mandiri. Karena kalau kita bekerja di perusahaan, ya kita dibayarkan oleh perusahaan tersebut dari gaji yang dipotong dari pendapatan kita setiap bulannya gitu. Sedangkan untuk freelancer tidak ada potongan pendapatan, kita akan mendapatkan semuanya dan kita harus membayarkan pajak kita secara mandiri. Tentu saja kalau kita mengabaikan pajak ini, nanti kita pastinya akan mendapatkan denda suatu saat yang mana mengharuskan kita untuk membayar lebih dari pajak yang kita dapatkan, dan denda-denda ini tentu saja akan menguras uang kita lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan disinilah pentingnya untuk menyimpan uang atau menyisihkan beberapa persen dari pendapatan kamu untuk pajak. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang freelancer yang ketiga adalah miliki dana darurat. Jadi freelancer atau pekerja lepas itu tidak mendapatkan penghasilan yang tetap atau yang rutin, bahkan yang jumlahnya tetap sama gitu. Jumlahnya selalu fluktuatif. Maka dari itu memiliki dana darurat adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Dan kita semua memang wajib untuk memiliki dana darurat sebenarnya. Tapi di dalam kasus seorang freelancer atau pekerja lepas ini, saran saya kamu seharusnya untuk memiliki dana darurat sejumlah 12 bulan pengeluaran yang kamu miliki. Dan sebelumnya kita sudah membahas bahwa dana darurat yang ideal bagi orang pada umumnya adalah 6-12 bulan. Tapi karena resiko-resiko pekerjaan kita itu tergolong cukup besar, karena seorang freelancer atau pekerja lepas itu tidak mendapatkan penghasilan yang tetap, jadi resiko yang didapatkan atau resiko yang dimiliki juga cukup atau tergolong cukup tinggi gitu. Maka dari itu semakin tinggi resiko, tentu saja dana darurat yang kamu miliki haruslah semakin tinggi. Dan di sini saran saya adalah 12 bulan pengeluaran. Jadi jika kamu mengeluarkan uang sejumlah 1 juta rupiah dalam 1 bulan, dana darurat kamu idealnya berjumlah 12 juta rupiah. Karena semakin besar resiko yang ditanggung oleh seseorang, tentu saja dana darurat yang dibutuhkan haruslah semakin besar. Bisa saja suatu saat kita tidak memiliki klien sehingga kita tidak mendapatkan penghasilan dalam 1 bulan penuh, bahkan lebih gitu. Itu memungkinkan kalau musimnya ya tidak ada yang sedang membutuhkan jasa kita, jadi ya kadang sepi gitu. Dan inilah fungsi dari dana darurat ini. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang pekerja lepas yang keempat adalah diversifikasi sumber pendapatan. Kamu bisa menjadi seorang freelancer dan seorang pebisnis dalam satu waktu. Kamu bisa menjadi seorang pekerja lepas dan juga seorang YouTuber dalam satu waktu. Itu adalah hal yang sangat efektif untuk kamu terapkan. Karena kalau kamu hanya berfokus dari satu sumber pendapatan, kamu akan cukup terbebani. Apalagi bagi seorang freelancer yang baru-baru merintis karirnya. Tentu saja klien itu akan cukup jarang datang dan kamu diharuskan untuk tetap mendapatkan penghasilan setiap bulannya. Yang padahal kalau kamu baru merintis ya belum tentu dalam 1 bulan atau 2 bulan ada yang mau membeli jasa yang kamu berikan. Maka dari itu ya diversifikasilah sumber pendapatan kamu. Kalaupun kamu sudah mendapatkan penghasilan yang cukup dari menjadi seorang freelancer, diversifikasi ini juga sangat penting untuk membuat kamu aman secara finansial nanti, karena kita tidak tahu apakah klien kita akan stay atau tetap membutuhkan jasa kita atau malah beralih ke orang lain. Kita tidak pernah tahu apa yang mungkin akan terjadi. Tapi kalau kamu ingin fokus sebagai seorang freelancer atau pekerja lepas dan tidak ingin menambah penghasilan di tempat lain, kamu juga bisa menerapkan satu hal, di mana jangan bergantung hanya dari satu proyek atau satu klien. Kamu bisa mengerjakan banyak hal, kamu bisa menambah portofolio kamu dengan mengerjakan
2 buah proyek atau lebih, tentu saja tergantung kemampuan kamu. Intinya jangan hanya mendapatkan satu klien. Semakin banyak klien semakin baik, karena semakin banyak juga nanti permintaan atau kemungkinan permintaan pekerjaan yang bisa datang kepada kamu. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang kelima adalah tetapkan tarif yang tepat. Saya di sini bukan ingin menggurui ya, tentu saja kamu yang bekerja sebagai seorang pekerja lepas akan jauh lebih memahami bagian ini. Tapi ya ini cukup saya rasa harus saya sampaikan, karena ya saya rasa di luar sana banyak orang yang membutuhkan bagian ini, dimana kita harus menetapkan tarif yang tepat jika kita adalah seorang freelancer. Karena ya kita sebagai seorang freelancer, apalagi freelancer pemula, kadang kita menaruh tarif yang terlalu murah untuk pekerjaan yang kita lakukan, yang padahal setiap pekerjaan itu kita harus bisa menghitung berapa keuntungan kita, berapa modal yang kita keluarkan dan habiskan dari satu buah pekerjaan yang kita lakukan, dan bagaimana kita akan mengembangkan diri kita dari proses pekerjaan yang kita miliki dengan tentu saja menentukan budget yang tepat. Nah, maka dari itu saran saya yang pertama, kamu harus bisa membuat harga yang tepat yang bisa mampu untuk mencukupi atau menutupi semua biaya dari proses produksi yang kamu lakukan. Misalnya kamu adalah seorang profesional di bidang coding, jadi ya kamu harus bisa menaruh tarif di mana semua kebutuhan atau semua biaya yang kamu gunakan untuk melakukan sebuah proyek itu bisa tercukupi dari bayaran yang kamu terima. Kemudian yang kedua adalah bayaran kamu haruslah lebih dari cukup, atau tidak hanya fokus pada menutupi semua biaya, tapi kamu juga harus mendapatkan keuntungan. Tapi saran saya, kalau kamu ingin mendapatkan keuntungan, kalau kamu baru ya jangan terlalu tinggi keuntungannya, karena ya yang pertama itu kita harus bisa mendapatkan minat dari klien. Jadi kamu harus bisa menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi dengan kualitas yang lebih tinggi, agar kamu memiliki langganan yang lebih banyak ke depannya. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang keenam adalah investasi untuk masa depan. Jadi sebagai seorang freelancer yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, menabung dan berinvestasi adalah hal yang harus dilakukan. Karena kita tentu saja ingin mencapai kemakmuran di masa depan, kita ingin mencapai kebebasan finansial di masa depan, dan kita tentu saja ingin menutupi semua resiko-resiko yang bisa datang atau terjadi terhadap keuangan kita di masa depan. Karena kadang masalah keuangan bisa jauh lebih besar daripada dana darurat yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Maka dari itu kamu harus bisa menabung. Tapi kalau kamu rasa menabung adalah bukan langkah yang tepat, karena menabung bisa membuat uang kamu nilainya berkurang, entah itu karena inflasi atau karena biaya administrasi menabung yang kadang cukup tinggi. Jadi ya kamu bisa mencoba untuk berinvestasi. Untuk bidang investasi yang bisa kamu terapkan ada banyak sekali. Yang pertama dengan risiko yang paling rendah adalah reksadana, pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap. Kemudian kalau kamu ingin risiko yang lebih tinggi, entah karena kamu merasa bahwa kamu memiliki keberanian yang lebih dan kamu ingin atau bisa mendapatkan keuntungan yang lebih, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi di dunia saham dan juga kripto. Itu terserah kamu. Tapi intinya di sini jangan sekali-kali berinvestasi di tempat yang tidak kamu pahami atau pada sesuatu yang tidak pernah kamu pelajari sebelumnya. Karena semakin paham kamu terhadap tempat kamu berinvestasi, semakin sedikit pula risiko yang akan kamu terima di masa depan. Intinya berinvestasilah di tempat-tempat yang kamu pahami. Kemudian cara mengatur uang untuk seorang freelancer atau pekerja lepas yang terakhir atau yang ketujuh adalah gunakan alat keuangan. Jadi alat keuangan itu apa-apa saja sih gitu. Kalau di sini saya akan memfokuskannya ke alat-alat keuangan yang berupa aplikasi keuangan yang ada di smartphone kamu. Jadi di sini gunakanlah aplikasi keuangan untuk melacak pengeluaran dan pembayaran yang kamu lakukan secara rutin setiap bulannya, supaya kamu bisa terbantu dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait keputusan finansial yang akan kamu lakukan di bulan-bulan berikutnya. Dan terkait nama-nama aplikasi yang bisa kamu manfaatkan yang ada di Play Store, entah itu di App Store juga,
Yang pertama itu bernama Mint, kemudian yang kedua itu bernama YNAB, kemudian Expensify namanya, kemudian yang keempat itu adalah aplikasi bernama Wallet, kemudian yang terakhir aplikasi bernama Money Lover. Nah, itu adalah beberapa aplikasi yang bisa membantu kamu dalam membuat anggaran bulanan, dalam mengelola pengeluaran yang baik dan bijaksana dan sebagainya. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan. Sekian, wassalam.